Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua, Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Salam sehat selalu dari Ihud RC. Kembali lagi hari ini saya ingin merespon ya beberapa pertanyaan ya dari kalangan media, terutama kepada Ihud RC terkait dengan hal yang sedang menghangat ya akhir-akhir ini, apalagi kalau bukan yaitu di musim hujan ya, bicara soal banjir ya di mana-mana ya, kita melihat terutama di beberapa kota ya di Indonesia. Saya memperhatikan banyak ya komentar-komentar dari beberapa pakar dan pemerhati perkotaan. Beberapa kritik disampaikan ini terkait dengan barangkali persoalan lemahnya ya perencanaan kota ya. Dalam hal ini mungkin para perencana ya, mungkin dikritisi dalam hal ini menggunakan instrumen rencana tata ruang sebetulnya ya, yang selama ini digunakan untuk memitigasi banjir gitu ya. Nah, tapi ada juga di kalangan lain mengatakan ini karena masifnya pembangunan di kota-kota selama ini yang kurang terkendali, yang akhirnya berdampak seperti ini. Ya, saya kira semua ada kemungkinan dalam hal ini ya, tetapi memang menurut saya ya, saya ingin menyampaikan sebenarnya sebagus apapun ya namanya rencana tata ruang dibuat, itu ketika kita bicara soal banjir, yang paling penting itu adalah soal bagaimana kita mengimplementasikan tata ruang tersebut gitu ya. Demikian juga ini saya nggak fair menurut saya kalau kemudian disalahkan pembangunan, karena pembangunan yang masif itu selama dia memenuhi ketentuan tata ruang maka diperbolehkan ya, artinya memang sudah direncanakan, kemudian katakanlah untuk kawasan perdagangan ya, perumahan dan sebagainya, selama memang itu sudah direncanakan seperti itu ya tidak ada masalah ya, harus diperbolehkan begitu. Jadi saya sedikit menyayangkan ya kalau kemudian kita menyalahkan pembangunan masif ya, karena beberapa kota juga banyak ya kota-kota yang dibangun gitu ya dengan masif, tapi juga barangkali mungkin akhir-akhir ini kita tidak melihat ya semua kota mengalami banjir begitu ya. Nah, jadi apa yang ingin saya sampaikan ya, Bapak Ibu sekalian, jadi tata ruang yang sudah disusun itu pada akhirnya itu harus diimplementasikan sesuai dengan aturan-aturannya. Nah, instrumen yang digunakan oleh aparatur negara dalam memastikan itu dijalankan di lapangan itu adalah instrumen perizinan gitu ya, perizinan. Nah, di sini ada satu step yang paling penting harus diketahui, yaitu ketika kita mengurus sebuah perizinan pembangunan itu ada namanya AMDAL ya. Mungkin kalau skala kecil ada namanya UKL UPL ya, upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan. Nah, sebenarnya kalau kita mau tahu ya hakikat dari AMDAL dan UKL UPL ini, itu sebenarnya jadi apapun yang kita bangun itu bukan berarti itu bisa diterapkan ya, karena di sana secara teknis itu harus diteliti kembali ya. Katakanlah sekarang mau bangun kawasan perumahan misalnya begitu, itu ada syarat-syarat teknisnya ya, ada mitigasi terhadap dampak dari pembangunan tersebut begitu. Nah, itu semua ada di dokumen UKL UPL. Artinya misalnya katakanlah banjir ya, dampak dari pembangunan itu sudah ada rumus-rumusnya, sudah ada hitung-hitungannya ya, sehingga berapa banyak curah hujan di lokasi tersebut, kemudian dengan pembangunan maka limpasan air akan berapa ya, sehingga kita butuh berapa retensi atau kita perlu biopori, ada sistem drainase yang harus diselesaikan. Nah, itu semua sudah ada di dalam UKL UPL. Artinya pembangunan itu kalau dia sudah sesuai dengan tata ruang, maka ya di dalam implementasinya tinggal kita kembalikan ya bagaimana ya salah satu dampak banjir tadi itu diantisipasi gitu ya. Jadi tidak ada pembangunan tanpa yang disebut dengan eksternalitas negatif. Pasti ada itu begitu ya. Tetapi itu kan sudah dimitigasi. Jadi tidak bakal ada izin keluar kalau seandainya masih kemungkinan banjir itu belum diantisipasi gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kembali lagi ya. Mari kita buka-bukaan, mari kita terbuka begitu ya. Pertanyaannya, apakah
selama ini sistem perizinan yang kita terapkan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, gitu kan? Nah, menurut saya itu sebetulnya jadi akar permasalahan. Karena kita tahu ya, silahkan nanti bisa dipelajari itu yang namanya UKL, UPL, AMDAL itu isinya apa dan bagaimana instrumen digunakan untuk memberikan sebuah perizinan aktivitas pembangunan itu ya. Jadi saya katakan kalau sudah diberikan izin, maka harusnya tidak boleh lagi ada hal-hal yang menyalahkan pembangunan yang masif tadi ya, karena itu sudah dihitung ya. Jadi tidak hanya banjir, juga macet itu sudah diperhitungkan semua ya. Ada andalalin namanya, analisis dampak lingkungan lalu lintas gitu ya. Itu semua sudah ada ya hitung-hitungannya. Jadi selama gitu ya, saya katakan di dalam implementasi ya, di dalam pemberian izin ya, membangun sesuai tata ruang itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka tidak ada artinya ya kita kemudian menyalahkan tata ruang gitu ya, kemudian kita menyalahkan pembangunan masif. Kan kita, yang namanya pembangunan itu kan kebutuhan kita. Sebut misalnya pembangunan perumahan, kalau kita nggak bangun terus kita mau tinggal di mana? Apa kita kemudian menyalahkan pembangunan perumahan? Kan tidak gitu ya. Tetapi ketika kita membangun ada eksternalitas negatif, ya harus diperhitungkan ya. Seperti apa nanti antisipasinya, apakah buat kolam retensi atau membuat biopori, banyak sekali ya solusi-solusi yang bisa kita lakukan, dan itu semua ada di dalam UKL UPL atau di dalam dokumen AMDAL itu tersendiri ya. Jadi di sini terkadang mungkin ya budaya kita di dalam memberi perizinan barangkali mungkin belum akuntabel barangkali ya. Oleh karena itu menurut saya ini kembali kepada komitmen kepala daerah sebetulnya ya, untuk memastikan birokrasi itu bekerja sebagaimana mestinya. Nah, saya yakin ya kita bisa belajar ya dari kota-kota yang barangkali pembangunannya cukup masif ya. Nah, selama ini mungkin kita lihat Jakarta lah ya. Saya nggak mau ikut terlibat dalam permasalahan diskusi politik ya, salahkan Anies dan sebagainya. Tapi kan saat ini kita bisa menyaksikan begitu ya, bahwa ya kembali lagi saya katakan sebetulnya pembangunan itu tidak ada masalah ya. Tetapi apakah sekarang perizinan, proses pemberian izin ya melalui proses AMDAL, UKL, UPL sudah dilakukan secara murni dan konsekuen? Nah, itu kembali lagi kepada mari kita lihat bersama ya. Jadi kira-kira begitu pandangan saya ya. Maka saya simpulkan sekali lagi, bicara soal banjir ya bukan hanya bicara soal tata ruang ya, bukan tugasnya para perencana saja, tetapi juga bukan karena masalah pembangunan yang masif, tetapi dalam hal ini yang barangkali mungkin perlu kita cermati atau kita audit ya, seperti apa sih sistem implementasi pembangunan itu diterapkan di dalam perizinan kita ya. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan mohon maaf ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IHUD RC bersama membangun sesama.